Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik yang terdiri dari observer, host, dan kosi. Bersama saya, Yuliarlis SPD, berasal dari TK Global Kid Lubuk Alung. Sebelah kiri saya, Susi Susanti, berasal dari SMP 2 Batanganai. di sebelah kanan saya, Linda, berasal dari SD Unggul Terpadu Padang Pariaman. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yar. Bagaimana keadaan Bu Susi sekarang? Alhamdulillah sehat. Yar bagaimana? Alhamdulillah Bu Susi juga sehat. Sebelum kita melakukan coaching Bu Susi ya, saya akan mengamati beberapa pengamatan ya. Yang pertama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Susi nantinya tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Bu Susi, kegiatan kita pada hari ini ada coach yang berperan sebagai coachnya itu Ibu Susi, dan ada coachi yang berperan sebagai coachinya itu Ibu Linda. Saya akan mengamati dan menilai tentang rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan Ibu Susi memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Koci, yaitu Bu Linda, dan bagaimana Ibu Susi nanti merespon pertanyaan dari kocinya pada Bu Linda. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitra, proses, kreatif, dan pengembangan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan sama Bu Susi yaitu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu, Bu, saya ingin mendengarkan dengan baik, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Linda. Boleh pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang untuk pengembangan yang diinginkan? Di sini dalam proses indikator pencapaian saya ingin menemukan solusi dan jalan keluar permasalahan yang akan dibahas. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu nanti melakukan coaching dengan Ibu Linda. Nanti kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Kita akan membahas tentang coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Linda. Silahkan Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Apa kabar Bu Linda sekarang nih? Alhamdulillah baik, Bu Susi, sehat. Alhamdulillah. Saya dengar dari teman itu Bu Linda kemarin mencari saya ya. Iya, Bu Susi. Oh, ada apa Bu Linda kira-kira permasalahannya yang terjadi sama saya? Oh, ini Bu Susi, ada suatu permasalahan yang ingin Linda sampaikan sama Bu Susi supaya Linda bisa mencari solusi dan dalam permasalahan Linda ini, Bu Susi. Begini Bu Susi, Bu Linda ada permasalahan salah seorang murid Bu Linda yang bernama Muhammad Fadil. Itu dalam pembelajaran matematika materi kata tahu tadi Bu Susi, mereka sulit memahami tentang materi kata tahu ini dan juga kurang bersemangat dan malas. Kemungkinan mereka sering nggak masuk sekolah Bu Susi. Itulah permasalahan Bu Susi. Begitu ya Bu. Faktor penyebab siswa Bu Linda yang si Fadil ini yang kurang minat dengan pelajaran rapat taku ini apa ya? Mungkin Bu Susi, faktor penyebab dari hal tersebut terhadap Muhammad Fadil ini yang lihat, mungkin Fadil ini mungkin sebelum berangkat sekolah tidak sarapan pagi, dan juga mereka sering nggak masuk ini Bu Susi karena sering beradang malam main HP. Kemudian mungkin kemungkinan juga Bu Susi karena faktor perkembangannya itu agak lambat, mungkin itu dia lambat dalam memahami materi matematika, agak sulit belajar matematikanya bagi murid Linda Muhammad Fadil ini Bu Susi. Itu mungkin ya. Kira-kira harapan besar Ibu Linda apa ya dalam permasalahan ini? Harapan yang Linda harapkan
berikan terhadap Muhammad Fadil ini Bu Susi, karena Bu Linda kan anak kelas 6. Murid ini semuanya kan harus lulus. Makanya Fadil ini setara bisa memahami materi Tabataku ini Bu Susi dan bersemangat dalam belajar. Mungkin kalau mereka sudah paham pasti timbul rasa semangatnya, dan juga bisa dia fokus terhadap materi dan bisa menjawab pertanyaan Bu Linda dengan baik. Mudah-mudahan nilainya bisa baik juga nantinya. Gini, penyebab masalah ini apa yang bisa Ibu Linda berikan pada siswa Bu Linda? Bagaimana langkah untuk memperbaikinya? Mungkin Bu Linda memberikan penyuluhan atau pemahaman tentang pentingnya sarapan pagi dulu Bu Susi. Karena pada ini sendiri nggak sarapan pagi, karena dengan adanya kita sarapan pagi, berarti kita dalam menerima materi pembelajaran di sekolah bisa kita bersemangat dan mudah dimengerti. Ya baik Bu Linda, bimbingan berupa apa ya kira-kira? Mungkin bimbingan yang sudah Bu Linda coba memberikan yang memberikan latihan dan pemahaman tambahan pada Muhammad Fadil atau yang kurang mengerti tentang materi Tabataku ini dalam pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran Ibu Linda berikan, atau juga setelah selesai anak-anak semuanya melaksanakan salat zuhur berjamaah, coba memberikan belajar tambahan selesai materi pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu Linda berikan belajar tambahan lagi yang lain selain salat setelah salat? Mungkin bisa memberi belajar tambahan pada murid Linda atau pada ini Bu Susi, mencoba memberi soal latihan tambahan yang bisa dikerjakannya di rumah. Bagus juga itu ya. Apa contoh komitmen Ibu Linda untuk menyelesaikan masalah ini yang Ibu bisa terapkan? Contoh komitmen yang bisa Bu Linda terapkan seperti bekerja sama dengan kepala sekolah, dan bekerja sama juga dengan orang tua wali murid, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah Bu Susi. Oh iya, ya. Siapa saja komitmen Bu Linda? Siapa saja orangnya seperti orang tua, kepala sekolah, guru. Dan apa tindak lanjut yang akan Ibu Linda lakukan terhadap masalah ini? Tindak lanjut yang bisa Bu Linda berikan dalam permasalahan ini, Bu Linda mencoba yaitu selalu memberi secara terus-menerus dalam menyampaikan berkomunikasi terhadap anaknya siswa Bu Linda yang lambat dalam materi pembelajaran ini, dan juga selalu memberi bimbingan pada siswa Bu Linda yang bermasalah dalam pembelajaran. Alhamdulillah Bu Linda ini sangat tulus sepertinya hatinya untuk supaya anaknya ini pintar, mau belajar, bersemangat. Dan dari perbincangan kita ini Bu Linda bagaimana perasaannya? Oh iya Bu Susi, agak terasa lega dari permasalahan Bu Linda ini yang sudah nampak banget Bu Linda ini bersemangat dalam pembelajaran yang biasanya dia kurang bersemangat. Dengan adanya solusi ini, alhamdulillah sudah agak baik Bu Susi. Ya alhamdulillah Bu Linda. Kira-kira ada hal lain ya yang ingin Ibu bicarakan? Mungkin sampai di sini atau pembicaraan kita lanjutkan? Cukup sampai sini juga dulu Bu Susi. Terima kasih banyak atas diskusinya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bersemangat Bu. Iya, semangat. Baik Bu Susi, tadi udah melakukan coaching ya sama Ibu Linda nya? Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana tadi proses coaching? Oh alhamdulillah, sepertinya Bu Linda sudah senang. Sudah senyum-senyum dia keluar. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelum penutupan ya Bu ya, doanya mau bertanya ya Bu ya, boleh ya? Apa ya saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang diinginkan? Di sini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Lalu menanyakan tujuan dari identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Oh gitu.
Oke Bu Susi, bagus sekali menurut saya sebagai observer. Ibu Susi dengan Bu Linda sudah berjalan dengan baik tadi ya Bu ya, dan sudah sesuai dengan alur kitab. Dan Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Linda, sehingga Ibu Linda bisa menggali solusi dari permasalahannya. Pertanyaan saya boleh Bu satu lagi ya Bu ya. Sebelum kita tutup pembicaraan kita ya, Ian mau bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu ingin memahami lagi proses alur dikta ini Bu. Jadi kalau seandainya ada coaching lagi, saya lebih mantap untuk melakukannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Susi ya. Jadi Ibu lebih mendalami lagi ya alur kitanya, ingin mendalami lagi ya alur kitanya, sehingga lebih baik lagi ke depannya. Demikian observasi kita pada hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa nantinya melakukan coaching lagi bersama-sama lagi ya Bu ya dari hari yang lainnya. Baik Bu, sampai di sini dulu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Ya, apa kabar nih Bu Linda sekarang? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Bu Linda akan melakukan coaching ya sama Bu ya? Iya. Nah, nanti di sini Bu Linda harus mengetahui dulu rubrik penilaiannya. Iya. Dia tuh ada 3 Bu. Iya. Yang pertama itu nanti apakah sudah sesuai belum dengan alur rubriknya itu Bu. Yang kedua itu bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang cukup. Nah, yang ketiga itu bagaimana coach itu merespon yang perlu Ibu ketahui ya. Iya. Ya, di sini. Nah, ketika melaksanakan coach itu Bu, ada prinsip coach Bu. Iya. Dia ada salah saya ada 4 Bu. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses Bu, yang ketiga kreatif, yang keempat itu maksimalkan potensinya Bu. Nah Bu, mungkin dari sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan sama Ibu, boleh Bu? Boleh, silakan Bu Susi. Di sini kira-kira potensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching ya Bu Iya. Susi. Iya. Kompetensi coaching yang ingin Ibu Linda kembangkan dalam memberikan coach nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, alhamdulillah. Bu ya berarti udah paham gitu ya. Iya. Boleh nggak Bu? Kira-kira saya bertanya satu lagi Bu? Iya boleh, silakan. Untuk pencapaian indikator dan tujuan, pengembangan yang Ibu laksanakan itu apa? Pengembangan yang ingin Ibu Linda kembangkan terhadap coaching Bu Susi, Bu Linda ingin menemukan solusi dan permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan. Iya. Berarti sekarang untuk sementara udah dulu ya Bu, silakan Ibu lakukan coaching dengan Bu. Iya, terima kasih atas kesempatannya ya Bu Susi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Linda gimana? Alhamdulillah sama, baik juga. Alhamdulillah. Bu Yan, Ya. Ibu Linda dengar Bu Yan ada masalah ya? Apa sesuatu permasalahannya itu? Oh gitu, iya Bu. Iya ada bermasalah di sekolah Bu. Itu gitu loh Bu dengan rekan sejawat. Ya. Di mana malah sekali ya masuk kantor tuh Bu, ketemu terus sama rekan sejawat gitu. Berarti ada masalah ya. Itu permasalahan Bu ya, ya. Berarti merasa malas masuk kantor dengan teman sejawatnya. Iya. Ada seseorang teman sejawatnya yang ada kesalahpahaman sama Bu ya. Itu permasalahannya Bu ya. Iya Bu ya. Dari permasalahan Bu ya tadi, faktor penyebabnya apa ya? Gini Bu, faktor penyebabnya itu dia itu mengajar di kelas B1 namanya Bu ya. Sementara temannya itu rekan sejawat itu di kelas B2. Kami berbedanya itu bukan jauh kelasnya Bu, tapi gini aja pembatasnya loh Bu.
Nah, Ibu teman sejawat Ian itu namanya Ibu Widya ya Bu ya. Dia melakukan pembelajarannya itu dengan calistung. Sementara menurut Ian pembelajaran di TK itu belum bisa dengan calistung ya Bu ya. Namun pasnya itu dengan demonstrasi harusnya ya Bu ya. Kita demonstrasikan, kita praktekkan, jadi anak itu melihat dengan nyata. Itu masalah. Dari permasalahan Bu ya tadi, apa harapannya? Harapan dia tuh Bu ya, kami yang sama persepsinya gitu loh Bu. Kami pengen menyamakan persepsi berdua sehingga nantinya tidak ada perbedaan antara pembelajaran kelas B1 dengan B2. Kalau ada perbedaan tentunya di luar udah susah lagi ya Bu ya. Apalagi orang tuanya yang mendengar gitu loh Bu. Gimana itu? Itu calistung. Ini anak kita main-main aja kan nggak enak gitu loh Bu, katanya kita main loh Bu, padahal kita belajar loh Bu, belajar sambil bermain ya Bu ya, anak TK. Baik Bu ya, itu apanya ya, apanya harus sama persepsi kita dan dari kita di sekolah itu yang Ibu ya inginkan ya. Iya Bu, iya. Kapan Bu ya lakukan untuk menyamakan permasalahan Bu ya? Iya gitu, untuk menyamakan permasalahan, menyamakan cara pembelajaran ya Bu ya. Iya. Itu kita rencananya itu akan berbincang lagi dengan guru kelas B2-nya. Kita akan menyamakan nanti bagaimana cara pembelajaran kita di kelasnya gitu Bu. Rencananya itu ya akan melakukan sekali seminggu ya Bu ya. Gimana ya, kita akan bertemu sekali seminggu, kita akan mengadakan komer intra kita akan menjalankan komer intranya, dan dia rencananya itu akan melakukan sebuah kesempatan juga sama Ibu itu berbagi ya Bu ya, bagaimana untuk menyamakan persepsi kita itu, kita akan berkolaborasi di dalam komer intra sekolah kita. Berarti apa tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap permasalahan ini? Tindak lanjutnya itu dalam kombel intra itu ya Bu ya, ia mau melakukan itu berbagi pengalaman itu, di mana nantinya ia akan menjelaskan kepada rekan sejawat itu di mana pendidikan itu sebetulnya kita tidak menuntut lagi ya Bu ya, namun kita itu menuntun belajarnya itu, di mana menurut Bapak Kiai Jadwataranya itu pendidikan itu harus sesuai dengan kodratnya. Apabila kita itu melakukan sesuatu tindakan yaitu dengan cara calistung tadi, baca tulis hitung itu rasanya belum pas sekali dengan anak TK, karena menurut IAR itu sangat mengganggu psikologis anak. Apabila kita itu cepat sekali melakukan pembelajaran calistungnya, tentunya nantinya anaknya itu cepat pendapatannya, nanti dia ketinggalan masa kanak-kanaknya gitu. Dan itu nanti di saat dia di SD nanti kelas 4 atau kelas 5, dia akan menyebut masa kanak-kanaknya itu nanti Bu, dan dia akhirnya di SD itu akan malas lagi belajar. Bagus sekali ya Pak, penyelesaian permasalahan Bu ya. Jadi apa komitmen Bu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini lagi? Komitmennya itu gitu Bu, kita rencana dengan rekan sejawat di kelas B2 tadi ya Bu ya, dengan dia akan melakukan terus mengembangkan berkolaborasi terus di dalam kombel intra sekolah kami ini Bu. Siapa lagi yang membantu Bu ya dalam menyelesaikan komitmen ini? Saya membantu menyelesaikan komitmen ini, dia akan meminta panduan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat lainnya yang lebih berpengalaman ya Bu ya. Kita di sana akan berbagi. Terus tadi komitmen Bu ya menyelesaikan permasalahannya. Oh iya Bu ya, dari perbincangan kita tadi, gimana rasanya perasaan Bu ya dalam perasaan ini? Perasaan itu terasa lega sekali Bu. Kenapa? Karena selama ini permasalahan itu ia benar sendiri gitu Bu. Ternyata pada saat bertemu dengan Ibu sekarang, kita berbincang-bincang ya Bu ya. Ternyata lain leganya Bu, lepas semuanya permasalahan itu rasanya. Terima kasih Bu ya sudah permasalahannya. Kiranya ada hal lain yang akan Ibu ya bicarakan sama Bu Lina lagi. Mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita Bu Yan ya, dan kali kita sambung
kalau ada kesempatan ya Bu ya. Iya. Oh iya, rasa udah cukup juga ya Bu ya. Karena waktu kita kali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu, kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Linda. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu Linda? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Susi. Alhamdulillah. Bu Linda, sebelum penutupan nih, saya boleh bertanya nak? Boleh Bu, silakan. Di sini, yang ingin saya tanyakan itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang kita inginkan? Oh, yang sudah Bu Linda lakukan ya Bu Sisi ya terhadap coach Bu Linda tadi. Bu Linda sudah melakukan coaching dengan alur tirta seperti menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membantu coach Bu Linda seperti Bu ya dalam menciptakan permasalahannya dan bisa menemukan solusinya Bu Sisi. Oh iya, alhamdulillah. Boleh nggak Bu Linda saya tanya satu lagi? Boleh Bu Sisi silakan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin Bu Linda kembangkan ya Bu Sisi, Bu Linda ingin memahami lagi proses alur tirta sehingga Bu Linda bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oh iya bagus sekali ya ingin Bu Linda ini. Oke baik Bu Linda, saya rasa sudah cukup yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Linda. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah baik sekali sekarang Bu Linda. Bu Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah sama-sama baik, sehat Bu ya. Bu ya, sebelum kita melakukan coaching, Bu Linda ingin mengamati yang pertama akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu ya, yaitu tentang rubrik penilaian. Pada hari ini, Bu Linda, kegiatan kita hari ini kan ada coach dan ada coaching. Yang pada sesi ini sebagai coach Bu ya sendiri dan sebagai coachingnya Bu Susi ya. Begini Bu ya, Bu Linda ingin mengamati dan menilai tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan Ibu ya memberikan Bu Linda memberikan beberapa pertanyaan sama coachingnya nanti, yaitu Bu Susi, dan bagaimana Ibu ya bisa merespon pertanyaan dari coach Ibu ya nantinya. Dan jangan lupa ya Bu ya, sesuaikan dengan prinsip coaching kita yaitu kemitraan, proses kreatif dan mengembangkan potensi. Pertanyaan Bu ya, Bu Linda ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya, yang ingin Bu Linda tanyakan sama Bu ya itu menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin Bu ya kembangkan. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu ya Bu ya. Tambah pertanyaan yang satu lagi ya Bu ya. Boleh Bu ya. Boleh kan ya? Boleh Bu. Itu yang pertanyaan kedua yang ingin Bu Linda sampaikan ya Bu ya. Menanyakan tentang indikator yang ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu ya kembangkan. Apa itu ya Bu ya? Indikator ya Bu. Saya ingin coaching menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oh itu ya Bu ya. Demikian dulu ya Bu ya. Nanti yang Ibu Linda tanyakan silakan Ibu ya berbincang-bincang dengan coachingnya lagi yaitu Ibu Susi. Ya silakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabar Bu ya? Alhamdulillah baik sekali. Bu Susi apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Bu ya, Bu ya ada waktu nggak kira-kira? Alhamdulillah ada waktu sekarang Bu. Saya ingin berkonsultasi atau bercerita sama Bu ya terhadap permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu ya. Apa itu misalnya? Ini Bu, saya itu kan sekolahnya di SMP Bu ya.
Gini, kalau di SMP itu kan kita harus menaati peraturan yang di sekolah. Contohnya murid itu berpakaian rapi. Di sini anak murid kami akhirnya 3 bulan yang belakangan ini, dia itu sangat cuek tuh terhadap kerapian ini. Dia tidak mau peduli, baju masuk, dasi tidak pakai, terus kalau hari Senin kadang-kadang banyak yang nggak pakai topi. Nah, terus itu yang saya dilemakan tuh. Misalkan kan saya nih wali kelas Bu, jadi kalau kelas saya itu sudah saya ingatkan nih, pas saya masuk, pas saya mengajar sama saya, anak itu rapi. Tapi pas saya 2 langkah dari kelas itu langsung bajunya keluar lagi. Oh, jadi Ibu ada permasalahan sama siswa nih ya? Kira-kira apa yang mungkin bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan ini Bu. Bagaimana menumbuhkan kesadaran diri anak ini Bu, tanpa harus diingatkan lagi. Oh gitu. Jadi menurut Ibu untuk kali ini tujuan pembicaraan kita itu tentang apa? Saya ingin tujuannya itu supaya saya dapat menemukan langkah-langkah Bu. Langkah-langkah bagaimana cara bisa menimbulkan kesadaran diri untuk melakukan apa saja peraturan yang ada di sekolah itu. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, yang Ibu capai kira-kira apa yang Ibu rasakan? Hambatannya? Ya. Hambatannya itu Bu, faktor mungkin Bu. Kebiasaan murid-murid saya mungkin mereka merasa cuek dengan peraturan yang ada di sekolah. Terus ada juga dari beberapa rekan gurunya itu kan kurang peduli akan peraturan itu, membiarkan anak-anak untuk mengeluarkan bajunya, tidak misalkan kalau kita masuk kelas gitu berdiri semuanya, anak-anak ibu, anak-anda berdiri semuanya. Kalau ada yang keluar kan kita suruh masukkan bajunya dulu, atau dasinya yang dipasang kita suruh masukkan sini. Ada beberapa dari rekan guru itu dia tidak ada yang ngecek itu Bu, dia langsung menerapkan pelajaran, langsung mengulang materi, tidak menurunkan itu Bu. Berarti hambatan Ibu sekarang ini bekerja sama antar guru ya Ibu ya? Iya. Kira-kira hambatan yang Ibu rasakan pada saat ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghilangkan hambatan tersebut? Mungkin ya Bu, yang akan saya lakukan itu saya mencoba bekerja sama, terutama itu pada wali kelas. Karena kalau wali kelas kan di SMP itu kan dia masuk tuh Bu, satu kelas itu kan ada wali kelasnya. Jadi dia akan memberi keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Jadi dari situ kita mulai dari rencana ya Bu. Lalu berkolaborasi juga dengan wakil-wakil, ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan serta kepala sekolah. Betul sekali itu Bu, kita untuk menjalankan sesuatu itu harus berkolaborasi dulu ya Bu ya, memang berkolaborasi antar guru dengan kepala sekolah. Kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan berkolaborasi dengan guru ini dan kepala sekolah itu kapan akan Ibu lakukan? Insya Allah dengan sesegera mungkin Bu. Apalagi nanti akhir bulan ini Bu, kita akan melakukan rapat bulanan Bu. Di sini saya akan memunculkan permasalahan ini Bu, sehingga nanti bisa memecahkan atau mendiskusikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi bersama ini. Iya betul sekali itu Bu. Mudah-mudahan dengan segera Ibu melakukan konsultasi rencana dari permasalahan yang sedang dihadapi, semoga teratasi segera ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Nah, bagaimana Bu setelah kita berbincang-bincang ini, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah lega. Saya sudah menemu titik terang dari permasalahan saya ini, dan langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya sudah terlihat oleh saya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kira-kira masih ada lagi yang Ibu tanyakan? Alhamdulillah sudah cukup Bu. Oh sudah, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, kalau tidak ada lagi yang perlu kita bincangkan di sini, kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Linda. Tadi Bu ya sudah melakukan coaching ya. Iya Ibu.
Bu Yar, Ya, boleh saya menanyakan lagi ya? boleh. Yang ingin saya tanyakan Bu Yar ini, Bu Yar kan sudah melakukan coaching terakhir yang dengan yang Bu Yar inginkan. Bagaimana coachingnya? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tinta, Bu. Di mana saya di sini menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Wah, memang hebat Bu Yar ya terhadap coachingnya. Saya ingin bertanya lagi ya Bu Yar. Pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai sebelum kita tutup, yaitu yang ingin saya tanyakan Bu Yar, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yar kembangkan terhadap coachingnya? Kompetensi yang ingin ia kembangkan yaitu cara memahami proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih bagus lagi. Wah, hebat Bu Yar terhadap coachingnya ya. Dari perbincangan kita tadi Bu Yar, sehingga kita sudah dapat melakukan coaching yang lebih baik ya Bu Yar ya, dengan observasi kita yang hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya Bu Yar. Bagaimana Bu Yar? Kita tutup aja apa kita hari ini dulu? Iya Bu, kita tutup aja deh. Mudah-mudahan ya waktu kita ketemu ya Bu ya. Iya. Kita lanjut. Terima kasih Bu Yar atas waktunya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.